الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله, barang siapa Allah menjaganya, syarra ma baina lahyaihi, dari keburukannya perkara yang terletak di antara dua rahangnya, maksudnya lidah, wa syarra ma baina rijlaihi, dan keburukannya perkara yang antara dua kakinya, yaitu kemaluan, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi telah meriwayatkannya. Wa qala, dan beliau mengatakan haditsun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafidha, barang siapa menjaga, ma perkara baina faqmaihi, yang terletak di antara dua tulang mulutnya bagian atas dan bawah. Ini lidah kita yang terletaknya antara dua tulang yang ada di mulut bagian atas dan di mulut bagian bawah, yang namanya faqmain atau hanak. Wa farjahu, dan dia bisa menjaga kemaluannya, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Rawahu Abu Ya'la, Abu Ya'la telah meriwayatkannya.
Wa rijalu thiqatun, dan rawi-rawinya adalah rawi yang bisa dipercaya. Wa rawahu Tabarani min hadits Rafi' illa annahu qala, hanya saja Rasulullah bersabda dalam riwayatnya Abi Rafi', dalam riwayatnya Tabarani dari Abi Rafi', man barang siapa hafidha yang dia menjaga, ma perkara baina faqmahi yang terletak di antara tulang mulutnya atas bawah, wa fakhidai dan antara dua pahanya, dakhalal jannata maka dia masuk surga. Wa rijalu isnadi, dan rawi-rawi sanadnya hadis tersebut, thiqatun adalah rawi-rawi yang bisa dipercaya. Al-Faqmani artinya Al-Faqman bi fathil fa'i dengan fathahnya fa, wa iskanil qafi dan sukunnya qaf, huma Faqman itu azmul hanaki adalah tulang dalam mulut atas dan bawah. Al-hanak itu mulut yang bagian dalam, yang bagian atas, sekaligus juga yang bagian bawahnya. Wahuma artinya Faqman al-lahyani dua rahang, aidon juga mirip-mirip, berdekatan. Jadi di antara sifat-sifatnya orang yang diridhai Allah dari kalangan orang beriman adalah bisa menjaga lidahnya dan bisa menjaga kemaluannya. Orang yang punya dua sifat ini dijamin oleh Nabi masuk surga. Di antara maknanya, kalau orang tidak terjaga lesannya dan farjinya, masuk surga dia di dalam bahaya. Karena kemaksiatan-kemaksiatan juga termasuk kemaksiatannya lidah dan kemaluan, itu akan menggelapkan hati. Padahal hati itu adalah tempatnya cahaya hidayah. Kalau tidak bertaubat seseorang dari kemaksiatan, maka hatinya menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Kalau maksiat lagi, tambah gelap lagi, sampai akhirnya nur hidayah itu enggak punya tempat. Nah, kalau nur hidayah enggak punya tempat, maknanya dia ini dikhawatirkan kalau enggak taubat, wafat tanpa membawa nur hidayah, wafat tanpa iman. Maka Nabi mengungkapkan bahwa hidayah itu adalah cahaya. Jadi kalau Allah tampakkan kepada kita hidayah yang masuk pada orang-orang yang dipilih Allah itu berupa cahaya. Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat At-Tabarani, kalau enggak salah, an-nuru idza dakhala al-qalban fasakh. Nur hidayah ini kalau masuk di hati, maka hati itu akan menjadi longgar. Longgar bagaimana? Para ulama mengatakan maksudnya longgar untuk menerima aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, aturan Islam. Hal lidzalika min alamin yu'raf? Apakah ada tandanya kalau nur hidayah itu sudah masuk dalam hati? Nabi menjawab, ada 3 tandanya. Pertama, at-tajafi an daril ghurur. Pertama, tidak tergiur dengan dunia. Mungkin aja punya dunia tapi tidak tergiur. Sebagian anbiya orang yang sangat kaya raya, tapi tidak menjadikan dunia itu meninggalkan aturan agama sedikit pun. Bahkan tidak tergiur dan tergoda dengan dunia, diantaranya juga kemiskinan tidak menyebabkan dia goyah dari iman dan amalnya. Karena sebetulnya kaya atau miskin itu kan perasaan, ujian perasaan. Hakikatnya orang di dunia ini belum pernah ada yang berhasil memilikinya. Kepemilikan itu sebetulnya campur dengan semu.
Karena sebentar lagi akan berpindah kepada orang selepasnya, atau bahkan ketika dia hidup sudah berpindah kepada yang lain. Maka dalam bahasa Arab harta dunia itu dinamakan mal. Dari fi'il madhi mala yamilu mailan. Suka pindah-pindah, condong sini, condong sini, condong sini. Pagi ini uang 100.000 di saku kita, jam 7 sudah sebagiannya ke warung pecel. Siang sudah sebagiannya lagi ke warung kopi. Malam sudah habis. Itulah dunia. Maka orang yang tergiur dengan dunia ini disabdakan Nabi ta'isa abdud dinari wa abdud dirham. Telah celaka hambanya dinar dan dirham, hambanya dunia. Karena dunia itu kita menghamba kepada dunia, tunduk, habiskan waktunya untuk dunia, ternyata juga enggak bisa kita miliki. Yang kedua, al-inabah ila daril khulud, rindu pada negeri akhirat. Pikirnya akhirat bagaimana, semua yang di dunia ini, harta, posisi, kekayaan atau kemiskinan, sakit atau sehat, semuanya ini ada nilai nanti di akhirat. Terus yang ketiga, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulihi, persiapan mati sebelum mati menjemput kita. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, pimpinannya hidayah, pimpinan tertinggi dalam urusan kebaikan hidayah. Dia bercerita bahwa antara saya dengan Nabi Adam itu ada 500 kakek. Kata sebagian ulama, kok banyak banget. Mungkin aja yang dimaksud itu ya kakeknya, ya neneknya gitu. Atau 500 di sini ini tidak selalu yang dimaksudkan jumlah 500 pasti itu. Sebagian dalam bahasa kita kadang-kadang kita menggunakan kata-kata bilangan, tetapi maksudnya bukan bilangan itu, maksudnya banyak. Wah, saya melihat di Trangkil ribu-ribu kuda, maksudnya bukan ribu-ribu, tapi ya banyak. Dan semuanya, kakek-kakek saya sampai Nabi Adam itu semuanya tidak ada satupun yang melakukan sifah, melakukan perzinaan. Jadi pimpinan hidayah, pimpinannya para nabi, para rasul yang begitu mulia, cerita calon yang akan jadi beliau, benih beliau yang mulia itu dititipkan oleh Allah kepada kakek-kakek beliau yang sama sekali nggak pernah berzina sampai Nabi Adam. Maka ini kita sebagian ulama, kalau kita pengen punya keturunan-keturunan yang jadi asbab hidayah dan dalam hidayah, diantaranya kita jaga kemaluan kita, lakinya atau perempuannya. Sebagaimana cerita kemarin, ceritanya Al-Quran yang menceritakan dan mensifati Sayyidah Maryam dengan sifat bahwa dia telah berhasil menjaga kemaluannya, akhirnya keluar darinya seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi minar rusul, Nabi Isa alaihissalam, yang jadi asbab tegaknya kebenaran dan hancurnya semua kebatilan di akhir zaman. Maka dari situ para ulama mengatakan, kalau kakek-kakeknya Nabi satu pun gak ada yang berzina, apalagi
berbuat kemusyrikan. Karena kemusyrikan itu dimufakati lebih buruk dari perzinaan, nggak bisa ditimbang dengan perzinaan. Kalau dibersihkan dari zina, maka tentu saja dibersihkan juga dari yang lebih buruk dari zina, yaitu tidak adanya iman. Dan itulah hikmahnya Nabi kita diutus di paling akhir. Karena namanya pimpinan itu sebagaimana umumnya kejadian di dunia manusia, munasibnya itu datangnya paling akhir. Kalau pimpinannya datangnya paling awal, nanti orang bisa salah paham, itu dikira bukan pimpinan. Namanya imam sholat tuh imam yang mimpin, itu ya sesuainya datangnya akhir selepas makmumnya hadir. Imam Jumat begitu juga. Nanti kalau yang datang imamnya duluan, makmumnya belum, nanti orang bisa salah paham ini imam apa makmum. Bapak Imamul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, diutus oleh Allah di paling akhir untuk diumumkan bahwa beliau adalah pimpinan seluruh nabi, seluruh rasul yang telah terutus sebelum beliau. Bisa dipahami ya? Kurang lebihnya begitu itu. Wa 'anil Muttalib bin Abdullah bin Hantab an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idmanu li sitta, jaminkanlah oleh kalian untukku 6 perkara, min anfusikum, dari diri kalian, admamnakum al jannata, maka aku akan jamin untuk kalian al jannata, surga. Jadi Nabi bersabda kepada para sahabat dan disampaikan kepada kita termasuk dalam khitab ini. Jadi kalau kalian bisa menjamin kepada aku melakukan 6 perkara, aku akan jamin kalian pasti masuk surga. Usduku idza haddatstum, jujurlah kalian kalau kalian ngomong. Yang pertama, kita suruh ngomong yang jujur. Jadi kita ini kalau ngomonglah yang jujur. Tapi tidak semua kejujuran boleh diomongkan, ya tentu saja ya. Ini saya ini harus jujur, iya harus jujur, tapi tidak semua kebenaran boleh kita omongkan, tentu saja begitu. Kok bisa Pak? Iya, banyak kebenaran itu kalau diomongkan malah jadi dosa. Contohnya apa? Ya banyak. Contohnya orang ketemu dengan istrinya itu berpahala, pahalanya besar. Tapi kalau diomongkan dan diceritakan jadinya film porno kan. Termasuk orang yang nanti akan dipermalukan pada hari kiamat, orang yang cerita bagaimana cara dia, ketemuan dia dengan istrinya, atau istri dengan suaminya. Kan perkara baik, pahalanya besar. Ini kaidah secara umum begitu itu, kecuali ada hal-hal yang membolehkan kita untuk berbohong. Ada beberapa hal yang membolehkan kita untuk berbohong. Apa Pak? Ya banyak, diantaranya demi untuk merukunkan 2 orang yang bertengkar, saking buruknya pertengkaran di kalangan orang Islam, maka kita boleh berbohong untuk mendinginkan suasana. Saking buruknya namanya pertengkaran itu aslinya. Walaupun bohong itu nggak baik, tetapi lebih nggak baik lagi tengkar katanya. Seperti potong tangan itu nggak baik, tapi kalau nggak dipotong terus malah badannya kena tumor semua, ya direlakan aja lah tangannya demi yang lebih
penting lagi yaitu nyawa. Wallahu a'lam. Wa aufu, dan tunaikanlah idza wa'adtum, kalau kalian berjanji. Kalau janji tentu saja janji-janji yang tidak melanggar agama, tunaikan. Wa aufu idza wa'adtum. Tapi ini jangan dipahami bahwa janji itu adalah transaksi. Janji itu bukan transaksi loh. Tapi janji itu secara akhlak, dan di situ tuh ada kemaslahatan, seharusnya ditunaikan. Ada orang janji kepada kita, kamu besok tak beri uang 100 juta, insyaallah. Itu janji dia, bukan kita ada akatan apa itu pemberian sudah kita terima, enggak, yaitu janji. Namanya janji ya janji. Maka andaikan dia tidak memberikan pemberian itu pada kita besoknya, kita nggak bisa nuntut di pengadilan atau nuntut hak kita, nggak bisa. Tetapi orang itu orang nggak berakhlak, orang nggak berakhlak, ya Allah nggak ridho lah. Kalau dia nggak ada udzur, Allah nggak ridho. Tapi itu bukan satu transaksi yang bisa kita tuntut. Itu ada al-wa'du dainun. Ya maksudnya al-wa'du dainun itu janji adalah hutang, maksudnya hutang di hadapan Allah, bukan kok bisa kita tuntut di pengadilan pidana atau apa. Ini telah janji pada saya, janji lah. Berapa banyak janji yang kita dengar, kalau itu semuanya kita anggap sebagai transaksi, ya repot. Nah, kita sendiri juga banyak janji, kalau janji itu terus dianggap oleh orang-orang sebagai kewajiban kita yang kita bisa dituntut di pengadilan dunia ini, ya repot kita ini. Nah, maka memang ngaji itu detailnya di sarah-sarahnya, itu bukan sekedar membaca teksnya tanpa sarah. Wa'addu idza tumintum, dan tunaikan, maksudnya sampaikan kalau kalian diberi kepercayaan. Kalau kita diberi amanah, jangan sampai berkhianat, baik pun berupa harta atau berupa yang lain-lain. Jadi dalam dunia kebohongan itu ada tingkatan-tingkatan. Ada orang itu berbohong, ngomongnya berbohong. Itu satu hal yang buruk, menunjukkan dia ini punya penyakit seperti penyakitnya orang munafik, yaitu imannya nggak benar. Kalau orang itu tahu Allah ngawasi dia, Allah akan ngurus dia, dia ini dilihat, didengar oleh Allah, semestinya dia nggak berani bohong. Maka Nabi bersabda, tandanya orang munafik adalah 3. Idza hadatsa kadzaba, diantaranya kalau ngomong bohong. Kemudian ada tingkatan kebohongan yang lebih buruk dari umumnya kebohongan. Karena kebohongannya ini selepas dia diberi kepercayaan, yaitu namanya berkhianat. Di dalam bahasa Indonesia pun berkhianat dengan berbohong itu berbeda. Lebih jelek berkhianat lipat-lipat. Dia berbohong ya buruk, tapi kalau dia berkhianat ini lebih buruk. Maka ancaman Nabi kepada orang yang berkhianat adalah dia tidak ada imannya. Bukan tandanya orang munafik begini, bukan. Langsung ditegaskan lagi dalam hadis yang lain, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Maka kalau dalam sejarah pertempuran di mana-mana itu, kalau pengkhianat itu sudah nggak ada pemaafan untuk dia. Ini harus dibasmi, ini pengkhianat. Maka cerita-cerita kerajaan Islam di Jawa itu, katanya kemarin pangeran-pangeran dari salah satu kerajaan di Jawa Tengah sana, kerajaan Mataram bilang, dulu itu ceritanya pengkhianat-pengkhianat yang berkhianat kepada bangsa itu hukumannya bukan dipenggal, hukumannya dicincang,
Kemudian badan dia ini dijadikan pisah-pisah, diletakkan di jalan yang dilewati orang umum. Ada seorang tokoh waktu itu, saya lupa namanya, kalau disebutkan. Dia telah berkhianat pro Belanda. Akhirnya sekian banyak tokoh muslim waktu itu wafat. Maka akhirnya dia biar ditangkap, akhirnya dipotong-potong, dijadikan jalan kuburan itu di jalan dari mana sampai mana tuh, kepalanya di mana, kakinya di mana, tangannya di mana, dijadikan jalan. Terus jalannya pun diberi nama khusus ini loh, pengkhianat tuh akhirnya begini ini. Orang tuh mencuri buruk, tetapi kalau korupsi lebih buruk. Karena korupsi itu dia mengambil perkara yang dia dipercaya untuk menjaganya. Sampai dalam ungkapan bahasa kita pun, pagar makan tanaman kan lebih buruk daripada memang kambing makan tanaman. Nah, kambing memang ya makan tanaman yang mungkin melanggar lah, tapi tidak seburuk seharusnya jadi pagar malah. Seperti orang berzina itu buruk, tapi kalau berzinanya dengan tetangganya lebih buruk. Karena seharusnya tetangga itu dia jaga, dirawat, malah dia diapakan itu, dia tunggangi, insyaallah. Wahfadzu furujakum, dan jagalah oleh kalian kemaluan-kemaluan kalian. Wa ghuddu absarakum, yang nomor 5, tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Maksudnya tundukkanlah sebagian pandangan-pandangan kalian. Bukan semuanya, kalau kita nunduk terus bisa nabrak tiang nanti. Ya, ada hal-hal yang memang kita ini harus menunduk. Memandang yang bukan istrinya, memandang yang tidak halal untuk dipandang. Tetapi memandang perkara yang halal dipandang, bahkan berpahala, kita ini harus memandang, bahkan wajib memandang, berpahala ketika memandang. Contohnya apa Pak? Banyak. Kalau kamu sudah punya istri, ya mutolaah istri itu bagian dari pahala. Kan kalau santri kan mutolaah kitab, kalau suami itu mutolaah istri. Wa kuffu aydiyakum, dan tahanlah tangan-tangan kalian. Di antara maksudnya jangan berbuat kezaliman dengan tangan-tangan kalian yang tangan zahir itu. Mukul orang, nyubit orang, jongkokkan orang yang tidak diridai oleh Allah. Atau tangan berarti tangan maknawi, maksudnya kekuasaan. Jangan gunakan kekuasaan kalian untuk berbuat kezaliman. Kalau 6 perkara ini dilakukan, Nabi menjamin orang iman yang begitu itu pasti surga. Omong jujur, kalau punya janji ditunaikan. Kemudian kalau diberi amanah dia nunaikan amanahnya, menjaga kemaluannya, menundukkan sebagian pandangannya, dan menahan tangannya dari mendolimi orang-orang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita telah salat 5 waktunya, wanita rajin rutin istiqomah salat 5 waktu, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya dalam hal-hal yang diridhai Allah tentu saja. Di laki-laki punya kewajiban-kewajiban yang perlu ditunaikan, akhirnya mereka dapat derajat-derajat yang dijanjikan. Nah, wanita begitu juga, kalau ingin punya derajat tinggi, diantaranya ini yang dilakukan: jaga sholat 5 waktu, jaga kemaluan, taat pada suami. Dakhalat, maka dia akan masuk min ayyi abwabil jannati sya'at, dia akan masuk dari pintu surga mana saja yang dia mau. Semua pintu surga merindukan dia
siap untuk dia buka, siap untuk dia datangi. Padahal setiap pintu surga itu di situ ada anugerah khusus. Ada pintu untuk orang puasa, anugerah khusus. Ada pintu untuk ahli zikir, ada anugerah khusus. Ada pintu oleh ahli jihad, ahli berjuangan, ada anugerah khusus. Ahli salat ada anugerah khusus. Ahli puasa anugerah khusus. Maknanya wanita yang punya sifat ini dia layak untuk menerima semua anugerah tersebut. Nah, gitu maksudnya. Salat 5 waktu, menjaga kemaluan, kemudian taat pada suami. La ilaha illallah. Maka di antara wanita yang dilaknat para malaikat adalah wanita yang lari dari suaminya tanpa dibenarkan oleh agama. Selama dia belum kembali, dilaknat terus oleh para malaikat. Yang malaikat itu kalau ngelaknat itu ya dikabulkan oleh Allah, akhirnya tambah jauh dari rahmatnya Allah, tambah jauh dari rahmatnya Allah, tambah jauh dari rahmatnya Allah, tambah gelap hatinya. Hati gelap itu ngeri, hidayah bisa copot. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqta'imi ya Rabbi ارحمنا يا الله ارحمنا يا رسول الله ارحمنا يا
صلوا على النبي محمد حياتي